Jangan lupa sebelum nonton video ini baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang 1350 tahun yang lalu, ketika kekufuran, kegelapan, dan kejahilan telah melanda dunia, dari balik pegunungan Mekah memancarkan nur hidayah yang menembus wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Dengan sinarnya, nur hidayah tersebut menerangi seluruh penjuru dunia. Hanya dalam waktu yang singkat, yakni selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW mampu membuat perubahan di seluruh dunia. Seluruh dunia tunduk kepada nur hidayah yang telah menyebabkan terjadinya perubahan serta kemenangan bagi kaum muslimin. Selama berabad-abad, dengan sebab nur hidayah tersebut, seluruh dunia tunduk di bawah pemerintahan dan kekuasaan kaum muslimin. Penentang dalam bentuk apapun dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Inilah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Namun, beberapa lama kemudian, keadaan yang demikian itu menjadi terbalik. Pada saat ini, meskipun kejayaan kaum muslimin pada masa lalu diceritakan berulang-ulang kali, cerita itu tidaklah ada gunanya, karena pada saat ini kita kaum muslimin telah jauh dari kehidupan yang islami. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam pada 13 abad atau 14 abad yang lalu, kita dapat mengetahui bahwa pada masa itu kaum muslimin memiliki kemuliaan, keagungan, keberanian, kehebatan, dan kekuatan. Namun, jika kita beralih dari kisah-kisah mereka dan melihat kenyataan yang ada pada saat ini, sungguh saat ini kita berada dalam keadaan yang sangat hina, sengsara, tidak dapat diserahi amanah, tidak memiliki kekuasaan maupun kekuatan ekonomi. Pada saat ini, umat Islam telah kehilangan kewibawaan dan kehebatannya. Sangat sulit untuk menemukan kesolehan pada diri kaum muslimin pada saat ini. Bahkan, kita telah tenggelam dalam keburukan dan dosa. Anehnya, kita semua merasa tenang dan tidak memiliki kerisauan, tidak memiliki fikir ketika melihat keadaan seperti ini. Tidak hanya sampai di sini, bahkan para pemuda Islam yang telah mengolok-olok agamanya sendiri dan menentang setiap nasihat dan teguran yang ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu untuk mengamalkan syariat yang suci, syariat Islam yang bersih, yang murni. Sebaliknya, yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan urakan dan sia-sia, sehingga sangatlah mengherankan dan tidak masuk akal. Mengapa orang-orang yang pernah dididik adab dan budaya sekarang justru tidak memiliki adab dan sopan santun? Keadaan sudah demikian buruknya, dan barangkali masa yang akan datang akan lebih buruk. Sedangkan kegelapan juga merajalela. Apabila kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha untuk mencegahnya, sesungguhnya sikap seperti ini merupakan kesalahan besar. Oleh karena itu, kaum muslimin sangat penting bagi kita untuk memulai langkah dan memikirkan penyebab-penyebab kehinaan kita, memikirkan peristiwa buruk yang terjadi pada saat ini pada umat Islam. Usaha untuk memperbaiki keruntuhan dan kegagalan, kehancuran yang menimpa kaum muslimin telah banyak dibicarakan. Jalan dan cara untuk memperbaikinya juga sudah banyak ditempuh. Namun keadaan tetap tidak berubah. Sebenarnya, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti
penyakit rohani yang ada pada kaum muslimin. Ini penyakit apakah yang diderita umat Islam ini? Berdasarkan ucapan masyarakat, kaum muslimin, para ulama, yang disampaikan, yang dilontarkan, yang dibicarakan, dibincangkan oleh begitu orang banyak, dan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, jelaslah bahwa penyakit tersebut bukan merupakan penyakit biasa, tetapi penyakit yang sangat berbahaya yang ada dalam umat Islam saat ini. Akan tetapi karena yang diobati bukan sumber penyakitnya, yang diusahakan bukan sumber masalahnya, asal masalahnya, maka penyakit tersebut belum dapat diobati. Penyakit pada umat Islam, penyakit rohani yang ada pada umat Islam ini belum dapat disembuhkan. Tentunya penyakit ini penyakit yang bahaya, penyakit yang sangat berbahaya. Ini tidak mungkin disembuhkan tanpa mengetahui jenis penyakit yang sebenarnya. Sudah barang tentu obatnya harus tepat. Mengobati dengan asal-asalan tentu saja merupakan kesalahan besar. Kita mengetahui bahwa syariat Islam merupakan suatu peraturan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini hanya dengan syariat Islam. Dan syariat Islam adalah sebagai jaminan keselamatan pada hari kiamat nanti. Dengan demikian, tidaklah beralasan apabila kita mencari gejala penyakit ini lalu mengobatinya dengan cara kita sendiri. Ini tidak baik. Dengan pemikiran, dengan kejahilan, dengan kebodohan, ingin memperbaiki umat tanpa ilmu. Namun sangat penting bagi kita berusaha mengetahui, mempelajari, dan mencari penyebab penyakit ini dari Al-Quran dan hadis. Karena apabila kita mengetahui penyakit dan mengetahui cara mengobatinya berdasarkan nur hidayah, yaitu Al-Quran dan hadis, maka penyakit tersebut tentu dapat disembuhkan. Jika Al-Quran dijadikan suatu tuntunan atau aturan yang sempurna hingga hari kiamat, maka dalam keadaan yang sangat rapuh ini, umat Islam yang sangat hina ini, Al-Quran tidak akan membawa kita sebagai orang yang beriman pada kerugian. Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa langit dan bumi memiliki janji yang sempurna dan pasti ditepati. Dialah yang telah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman hakiki sebagai penguasa dan khalifah di muka bumi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka penguasa di bumi sebagaimana Dia telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka.